Oke, oke. Paling ya. Sekarang share screen aku udah kelihatan? Kelihatan. Oke. Ini paling kita langsung mulai aja ya. Ini teman-temannya udah hadir semua belum? Ini kurang 1 orang deh harusnya. Harusnya kurang 1 orang. Oh, Pak Gibi. Ntar dulu. Ya, kok masih kurang 1 orang. Ini cap. Oh, partner saya udah ada kan 1 orang ya. Paling coba diingetin aja ya temennya. Terus ini aku tunggu sampai menit 4 deh. Habis itu kita mulai. Halo tes, sorry agak telat. Jadi ada panggilan. Oke. Ini kita mulai deh ya. Nah, ini paling kita mulai, kita review dulu aja, kita review ulang semua materi yang ya kurang lebih hampir semua materi yang udah kita pelajari selama 1 semester ini sih. Jadi kita kan belajar normalisasi ya, kita belajar apa itu dependensi. Dependensi itu ketika satu determinan mempengaruhi apa namanya ya? Aku juga lupa namanya apa, tapi mempengaruhi sesuatu gitu ya. Mempengaruhi sesuatu. Mempengaruhi kolom harusnya, mempengaruhi ya ini sesuatu lah. Nah, biasanya dinotasinya itu A kayak gini, A B, berarti A akan mempengaruhi B atau B bergantung pada A.
Sampai sini masih aman kan ya, masih ingat lah ya, gampang lah ya. Nah, terus ini karena cuma review sekilas saja, jadi aku bakal cepet. Nah, jadi dependensi itu bisa banyak kayak gini, A terus B mempengaruhi C, D, E, F gitu. Yang sisi kiri ini disebutnya key, gitu ya. Nah, kalau kalian ada lihat kolom, itu sebenarnya semuanya bisa dijadiin key. Kalau kalian ada lihat tabel dan ada kolom-kolomnya, sebenarnya semua kolom itu bisa dijadiin key. Dan nanti bakal kita bahas lagi juga. Terus ini kalau kayak gini yang namanya full dependensinya. Nah, ada juga yang parsial. Yang parsial itu contohnya kayak misalnya kalau nanti kita pecah lagi, jadi misalnya B dia mempengaruhi D gitu ya. Nah, ini kan berarti dia si D ini cuma bergantung sama salah satu atau subset atau anak dari key penuhnya si AB. Nah, ini disebut parsial karena dia subset dari primary key mempengaruhi non prime attribute. Gitu. Ini parsial. Terus kalau yang transitif itu berarti contohnya E mempengaruhi F. Ini berarti non prime attribute pengaruhi non prime attribute. Nah, sampai sini aman ya. Ini cuma review sekilas doang nih. Kayak harusnya. Nah, terus normalisasi kalau 0NF atau UNF, ambil semua data yang bisa dinamis. Atau seenggaknya yang penting. Bukan yang kayak template di Boni gitu ya. Nah, terus di 1NF, ini kalian bisa ada dua versi. Versi 1, keluarkan repeating groups. Versi 2, itu lebih ke flattening. Flattening itu berarti intinya ini sama sih, intinya sama-sama keluarin repeating group, cuma kalau flattening itu kita nggak pisahin ke satu table kayak header detail gitu. Kalau saya secara pribadi saya lebih prefer yang versi 2. Karena versi 1 cenderung membawa kita ke asumsi bahwa di setiap header akan ada detail. Dan itu bukan normalisasi yang betul gitu kan ya. Nah, kalau udah baru kita cari full dependensi dari satu tabel itu. Atau bisa juga dibilang kita cari primary key-nya, alias cari PK. Nah, cara cari PK, tentuin kandidat, tentuin asumsi, terus tentuin kandidat key. Kalau udah, baru tentuin PK. PK itu dari kandidat keys. Nah, kandidat keys ini apa? Kandidat keys ini bisa kita ambil dari keys atau super keys yang bisa ngidentify setiap row jadi unik. Nah, kandidat ini yang minimal super key. Kandidat ini disebut juga minimal super key karena berarti untuk menjadi sebuah kandidat key dari sebuah key itu dia harus jumlahnya paling sedikit dan paling bisa untuk mengidentify semua row secara unik, dan juga dia bisa dia nggak nullable. Jadi dia bisa maintain entity integrity-nya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ini kalau ada yang mau nanya langsung open mic aja ya. Soalnya kayaknya aku agak susah buka chat di sini. Terus apa lagi ya? Oh ya udah 1NF. Keluarin repeating group, flattening, cari full dependency. Alias cari PK, cara cari PK-nya di sini. Terus buang, harusnya ini buang dulu sih. Harusnya step pertamanya itu buang dulu, sorry. Harusnya ini buang atribut atau kolom yang derivatif. Derivatif itu maksudnya bisa didapatkan dengan apa ya? Derivatif itu udah bergeser mungkin bisa dibilang ya. Atau lebih gampangnya buang derivatif atau increment kayak angka, nomor gitu kan. Sama atau ini harusnya buang kolom yang derivatif dan increment dan hasil perhitungan. Jadi kayak subtotal, total itu harusnya dibuang semua. Gitu ya. Baru habis itu kita flattening, kita keluarin repeating groups. Habis itu cari full dependensinya. Nah, ini kalau mau cari kalau mau kalian ada menambahin atribut
key di sini kayak ID gitu-gitu, ini saat yang tepat untuk nambahinnya di 1NF. Nah, terus di 1NF juga biasanya kalian akan diminta untuk cari partial dependency dan transitive dependency. Jadi nanti kalian ke 2NF, 3NF-nya itu udah gampang. Kalian tinggal buang-buang aja yang udah kalian temukan. Itu. Nah, di 2NF ya udah tinggal buang partial dependency. Lebih tepatnya pisahin sih. Pisahin partial dependency, 3NF, pisahin transitive dependency. Terus kalau BCNF, kalian gak akan diminta untuk bikin BCNF sih, tapi ini aku review ulang aja. BCNF itu ketika semua key dari hasil normalisasi kita itu candidate key, atau ada juga kondisi di mana non prime attribute atau atribut biasa itu dia secara nggak langsung mempengaruhi atribut prime attribute gitu. Nah, ini harus kalian pisahin. Sampai sini reviewnya cukup atau kecepatan atau perlu diulangin nggak? Kalau ada yang bingung tanya aja, soalnya harusnya kalian beberapa pertemuan lagi tuh masih latihan, terus ada UAP ya. Kok mau nanya? Iya, silahkan. Tadi katanya nambahin ID itu di 1NF. Jadi sebenarnya kalau yang dulu saya pelajarin biasanya ditaruhnya di 3NF gitu kok. Atau itu gimana? Oh iya. Oke. Jadi sebenarnya ini saya konsultasi juga sama atasan saya yang mengurusin subjek ini. Kami juga sama-sama baca buku dari Connolly, dan di Connolly itu sebenarnya nggak ada masalah untuk nambahin ID-nya tuh di mana sebenarnya ya. Dari Connolly itu nggak ada. Jadi kayak terus juga bahkan nggak disinggung kalau saya nggak salah tuh nambahin atribut ID itu nggak disinggung sama Connolly. Jadi kalau di BINUS biasanya sih di database design ini akan kami minta untuk tambahin di 1NF. Karena kalau kalian bikinnya di 2NF atau 3NF nanti kesana kayak apa ya? Kalau kalian tambahin di 0NF itu berarti nggak sesuai, karena 0NF itu kan harus ngambil semua atributnya. Semua yang ada di bond kan. Semua yang ada di faktor. Nah, itu kan nggak boleh tuh, harus semua yang ada sesuai aja yang ada di faktor. Nah, kalau kalian tambahin di 2NF atau 3NF, ibaratnya itu tuh udah apa ya? Kayak kalian seolah-olah sebenarnya nggak masalah juga sih, cuma paling lebih enak di 1NF-nya karena kita bisa langsung, karena kan kalau kita mau pisahin dependensi parsial sama transitifnya di 1NF itu langsung kelihatan semua. Kalau kalian baru tambahnya di 3NF seolah-olah kalian baru tahu oh di situ akan ada key gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti kok, makasih kok. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan nggak? Nanti soal UAP kalian juga akan diminta ditambahnya di 1NF ya. Saya tunggu sampai menit 45. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ayo yang mau nanya, silahkan. Udah lah ya, ini daripada tungguin 10 detik juga kelamaan. Ini kayaknya nggak ada yang mau nanya. Kalau gitu paling ini aku bakal share file case buat hari ini ke kalian. Nah, itu aku udah share ke chat. Namanya Abacus Agency. Ini sambil kita buka juga filenya di komputer saya. Sambil di download sama kalian. Ini udah pada download semua. Kalau dia nggak bisa download, boleh screenshot juga nih dari layar saya. Sudah, Bu. Oke, siap.
Ini kita bakal normalisasi satu faktor ini ya. Di hari ini kita bakal normalisasi satu faktor ini. Jangan kaget, ini template-nya sama-sama semua karena ya saya mager ganti template-nya. Tapi tenang, ini isinya beda semua. Tenang. Ini akan beda semua. Beda semua kan dari yang kemarin tabelnya. Ya udahlah ya. Kita buat sheet baru, sebut normalisasi. Normalization. Nah, seperti biasa kita akan buat 0NF dengan kita ambil semua yang kira-kira bisa diambil dari sini. Oh ya, ini for your information juga, di faktor kali ini saya menambahkan sesuatu yang agak sedikit berbeda. Di sini kalau kalian perhatiin, ini kayak ada dua tabel nih, satu yang ini, satu lagi yang ini. Nah, ini kita bisa anggap dua tabel. Kenapa? Karena saya perlu nyimpen data ini juga di database nih, si kategori detail. Nah, yaudah, ini saya intro dulu ke faktornya ya. Jadi ini ceritanya ada satu agensi desain, namanya Abacus Agency. Itu dia beralamat di Jalan Limbang nomor 22 di Jakarta Selatan. Terus yang kalian lagi lihat ini faktornya adalah faktor laporan pekerjaan. Laporan pekerjaan yang diminta oleh si CO0999 alias PT Mencari Cinta Sejati. Nah, alamatnya itu di Jalan Kebajikan nomor 8 Palu, Sulawesi Tengah. Nomor teleponnya ya bisa kalian lihat sendiri. Terus di sini kalau kalian lihat di tabelnya ini ada nomor staff, ini harusnya staff doang, sorry. Staff doang. Terus ada commission ID, commission detail, dashboard, kategori, pas deadline, dan subtotal. Dan kalau di yang detailnya ini ada kategori name, kategori ID, kategori code, sama commission ya, commission per day. Sama di sini dia work report ini dikasih tahu bahwa ini di approve sama si Erwin yang merupakan operation officer. Dan di sini ada keterangan tambahan kalau seandainya si pekerja staff kita ini kena deadline, itu bakal didiskon setengah untuk hari deadline-nya gitu. Nah, di sini aku jelasin lagi di dalamnya. Jadi nomor satu ini kita bakal pisah nomornya per staff. Oke, jadi ini ada staff ST213 itu si Gabriela. Itu dia ngerjain dua komisi nih. Dia ngerjain dua komisi, dua proyek ibaratnya. Proyek satu itu CO2123. Nah, si Gabriela di CO2123 itu kerjanya ngedesain aplikasi Android. Dia kerja sama 21 hari, kategori 1. Dia bakal dibayar 500.000 per hari. Subtotalnya ya udah 500.000 kali 21. Nah, terus si Gabriela juga kerjain CO4321. Dia bikin poster untuk rekrutmen, job hiring. Dia cuma kerja sehari, kategori 2, makanya cuma 100.000 kali satu hari. Nah, terus ada ST312 nih, si Samuel Sebastian. Itu dia kerja CO4211, dia bikin poster buat promosi. Dia kerja 32 hari, kategorinya itu kategori 2 karena poster kan ya. Nah, itu 32 kali 100.000, 3.200.000. Terus Samuel Sebastian juga kerjain komisi yang sama nih kayak si Gabriela, CO2123. Jadi ibaratnya dalam satu commission itu bisa dikerjain beberapa staff dan bisa ada beberapa detail. Nah, ini berarti CO2123 yang si Samuel Sebastian kerja ini dia bikin logonya. Dia kerja 43 hari dan logo itu kategori 4. Dia dibayar 215 juta. Terus si Samuel Sebastian ini juga ngerjain CO4356. Dia bikin kartu nama buat direktornya. 100 hari kategori 3. Nah, tapi dia kena deadline nih 10 hari. Dia kena deadline 10 hari. Kalau yang lain kan berarti ini nullable nih. Si pas deadline ini nullable. Tapi si Samuel Sebastian ini kena deadline. Berarti cuma di si Samuel Sebastian pas ngerjain CO4356 doang nih dia deadline. Nah, subtotalnya itu 100 hari dikali 50.000 dikurangi karena dia deadline 10 hari, 10 kali 25.000. 25.000 tuh ya 50%-nya dari fee-nya gitu kan. Ini grand totalnya ada tagihan work report ke PT Mencari Cinta Sejati ini 233.550.000. Sampai sini mau tanya dulu nggak soal asumsi dari faktornya? Saya kecepatan, perlu diulangin nggak? Aman kok. Aman ya, oke mantap. Ya udah kalau gitu kita langsung buat aja normalization-nya. Ini saya copy dulu kolomnya. Ini tinggal kita paste di sini, kita tulis dulu nih, tar dulu. Di sini nih UNF. Terus kita paste. Aduh. Sudah kita paste, ini bisa kita unmerge aja semua, soalnya nggak perlu juga. Ini tinggal kita rapiin dikit, pindahin sini. Nah, kita sesuaikan aja lebarnya. Sama ini kita ambil lagi. Oh ini bentar.
Ini, oh ya, ini shortcut buat kalian yang mau pindah-pindah shift supaya cepet. Itu pakai control sama page up, page down ya. Control page up, page down. Ini buat pindah-pindah shift di Excel dengan cepat. Siapa tahu kalian butuh. Terus kita tinggal masukin work report ID sama date. Harusnya ada work report ID, date. Terus ada company code tadi, company code, company name, company title, company address. Terus ada apa lagi ya? Oh, harusnya nanti ada grand total juga. Ada officer name sama officer position. Di sini, anjir lebar banget ya. Harusnya sih ada officer name, officer position, sama ada satu lagi tuh si grand total ya harusnya. Ya. Grand total. Nah, ini seperti yang saya udah bilang tadi, saya mau coba sedikit aneh-aneh di faktur kali ini. Jadi di sini saya tambahin ibaratnya satu dependensi full yang udah jadi sendiri di sini. Jadi ini kita tinggal buat satu dependensi lagi ya bisa kita buat aja di sini deh. Di atasnya ini ada satu dependensi lagi, itu yang dia merupakan commission ID, kategori ID, kategori detail, kategori fee. Jadi ini langsung udah jadi nih. Ini kategori ID, dia mempengaruhi kategori detail sama kategori fee. Tuh. Berarti kategori ini tinggal kita tulis 1, 2, 3, 4 sama 5. Ini tinggal kita copy aja sih sebenarnya. Oke. Kita klik kanan. Nggak mau paste. Nah, ini kan kita paste value-nya aja biar rapi. Nah, terus kategori fee-nya juga kita copy. Sebelah kanannya tinggal kita paste. Dah. Jadi, ini, nah gini. Ini sebenarnya bisa kita jadiin gini aja. Sorry ya. Nah, sampai sini ada yang ketinggalan dulu atau ada yang mau ditanyakan? Kok itu kenapa dipisah, Gus? Si yang kategori ID-nya. Cuma Nah. sebenarnya dia nyatu ya? Kenapa? Sebenarnya dia nyatu cuma karena susah dipisah aja berarti. Apa gimana? Kurang tepat sih. Itu aku pisah karena memang itu dependensi baru aja, itu tabel yang berbeda dengan tabel yang ini, itu nggak ada hubungannya sama ini. Walaupun nanti akan direference sih, ini akan dipanggil kategorinya. Cuma kan di tabel yang utamanya nih, di tabel work report-nya itu nggak kepake. Maksudnya nggak dimunculin si detailnya sama CV-nya ini. Ngerti nggak maksud aku? Jadi dari UNF tuh udah dipisah berarti? Karena udah beda tabel sih. Karena ini kan satu tabel, ini satu tabel lagi. Oke deh, Gus. Oke. Ini sip. Ini ibaratnya kayak kalian kasih tahu ke klien kalian, ini loh listingan fee-nya, ini loh listingan biaya-biayanya, kenapa bisa subtotalnya jadi segini gitu. Ini sorry ya, ini kayaknya ada yang lupa mute atau ada yang mau ngomong. Andreas mungkin ya? Oh iya. Halo? Oh, oke. Terus ya udah lah ya, ini harusnya udah semua UNF-nya. Tinggal kita copy lagi kalau gitu. Oh ya, kok itu work report-nya nggak ditambahin kok? Oh ya, work report ID ya. Tadi kayaknya udah deh di sini. Nah. Oh udah. Oke, thank you. Sama yang di atas apa? tuh ya. Ya, company code, company name itu kan ya? Yang di kiri atas tuh. Di atas. Nggak perlu ya, agensi nggak perlu ya. Oh ini nggak usah, ini ibaratnya template buat template buat Excel-nya. Template buat formnya. Ini kecuali
kecuali soal kalian bilang bahwa agensinya tuh ada banyak. Agensinya tuh ada banyak atau misalnya agensinya tuh punya cabang. Nah, mungkin di sini ada ketentuan nanti akan ditulis cabang Jakarta, cabang Pekanbaru, cabang Medan gitu kan. Nah, itu kan mungkin aja tuh. Kalian harus perhatiin soalnya. Karena kan asumsinya tuh dari soalnya. Berarti kalau soalnya nggak tulis apa-apa tentang ini sih berarti itu statik, itu formulirnya. Tapi kalau ditulis berarti ya itu kalian harus masukin ke database. Kalau ini nggak perlu disimpan di database. Ini cuma ya terus yang ini cuma quote doang. Oke? Kalau yang tadi bill to-nya masuk gak, Bu? Yang mana? Yang company code, company name. Masuk karena ini ibaratnya ini ibaratnya buat tagihan ke PT yang mana kan? Oke. Thank you, Ko. Oke. Ya udah, ini kita tinggal isi aja nih. Nomor, staff name, segala macam kita copy aja. Oke. Terus report ID-nya ini kita merge aja. Kita merge. Jadi kalau aku nggak salah dia WR 123456 deh. WR 123456. Terus date-nya 1/3/2020 dong, date-nya 1/10/2020. 1/10/2020. Aduh. Taruh dulu. Iya, bentar dulu ya. Terus paling ini kurang kanan ya. Oke, cakep. Ayo. Dulu biar rapih. Oke, sip. Terus ini paling belum kita rapihin dikit lagi. Company code-nya CO009999 cari cinta sejati. Kita merge juga. Terus ini paling kita paste value-nya aja. Perlu Control Alt V values sebentar. Values coba kita unmerge dulu deh. Terus di sini kita copy lagi. Terus Control Alt V values. Oke, nah udah antara baru kita merge antaran aja deh. Terus PT mencari cinta sejati. Company teleponnya 081284140579. Company address-nya Jalan Kebajikan nomor 8 Palu, Sulawesi Tengah. Officer name-nya ada tadi Erwin, sama jabatan dia Operations Officer. Grand totalnya 233.550.000. Terus 33.550.000. Udah, ini tinggal kita merge semua. Ini kita ganti jadi rupiah. Ini juga sama. Oke, ini tinggal kita ke tengahin. Terus kita pas-pasin. Oke deh. Oh ya, ini Excel kalian kalau ada yang kayak gini tadi kan aku masukin 0 terus 0-nya nggak ketangkep gitu ya.
Ini bisa pakai kutip 0 gitu. Atau kalau nggak ini diganti jadi teks formatnya. Udah, terus apa lagi ya? Harusnya udah aman sih. Ada yang ketinggalan atau ada yang mau nanya dulu? Cool, berarti tadi yang buat si tabel barunya kita bikin judul sendiri ya, field sendiri. Betul. Jadi ini ibaratnya satu dependensi yang terpisah dari dependensi UNF-nya. Itu harus langsung dibuat kok, si dependensinya di UNF. Dependensi yang atasnya ini, yang kategori ini, kategori ID ini. Iya. Terserah kalian sih sebenarnya, kalian mau buat di akhir juga nggak masalah. Cuma ini aku buat di awal karena buat ngejelasin ke kalian aja. Oke, thank you, Ko. Oke. Udah, ini UNF-nya udah selesai. Kita tinggal pindah ke satu NF. Di sini aku bakal pakai yang flattening ya kayak biasa, bukan yang dipisahin. Jadi ini aku bakal buang si nomornya. Aduh. Nomor bakal aku buang, aku delete. Control delete, Control minus buat delete. Nah, terus ini udah jadi. Ntar lo biar rapi, kalau gitu di delete-nya shift left shift cell up aja. Nah, ini kita unmerge, kita copy paste. Terus ini juga kita unmerge semua nih. Yang tadi kita merge, sekarang kita unmerge. Terus paling di copy paste aja. Terus subtotal juga kita bakal buang. Kita delete. Terus apalagi nomor kita buang, grand total juga kita buang. Terus apa lagi ya? Aduh, sorry. Oh ya, ini work reportnya salah ya, harus tadi sampai 5 doang. Harusnya udah aman. Tinggal sekarang kita cari key-nya. Bentar, aku ganti posisi bentar. Ya udah. Nah, ini kalau kalian lihat yang mana yang bisa bikin tiap row unique. Coba dipikir yang mana yang kira-kira bisa bikin tiap row unique. Ini aku sambil rapihin. Ditebak-tebak aja nggak apa-apa, cuma tebakannya jangan jelek-jelek amat juga. Mungkin work report sama staff ID tuh. Staff no. Work report sama staff number nggak bisa dong, ini udah ada duplikat 3 biji nih. Work report. Ini kalau work report nih, kalau work report pakai yang ini, work report sama staff number, work report 12345 ada ST213-nya 2 kali. Terus WR 12345 juga ada ST312-nya 2 kali, 3 kali, sorry. Tambah commission detail, commission ID. Jadi harusnya ada 3. Maksud kamu ada 3 kayak gini. Work report ID, commission ID sama staff number. Ada opsi lagi yang lebih efektif, yang lebih sedikit key-nya. Yang lebih sedikit. Yoi. Sebentar tuh. Commission ID
aja. Commission ID doang nggak bisa, ini duplikat. 2123-nya ada 2 kali. Karena satu commission bisa dikerjain sama 2 staff. Work report sama commission berarti. Report sama commission juga nggak bisa dong. Ini 2123-nya ada Oh 2 iya. kali. Nempel di sini juga. Oh iya. Ya mah aku yang nggak bisa commission sama work. Commission sama work nggak bisa karena di satu work report bisa aja dia commissionnya muncul 2 kali karena dikerjain sama 2 staff yang berbeda. Berarti key-nya cuma 2 kok. Primary key-nya bisa 2. Yoi. Betul. Oh, staff number sama commission ID. Betul. Itu ya. Jadi kalian bisa bikin semua row itu unik pakai staff number sama commission ID karena nggak ada kombinasi yang sama. Karena ibaratnya walaupun satu staff bisa ngerjain banyak commission dan satu commission bisa dikerjain sama banyak staff, tapi mereka kan saling nggak mungkin duplikat gitu ya. Jadi paling aku mau kasih tau aja ke kalian nih nanti di kehidupan maksudnya di kehidupan selanjutnya itu ketika kalian masuk dunia kerja itu mungkin aja key yang kalian cari tuh nggak cuma di header dan detail. Kan biasanya misalnya ada sales ID sama product ID gitu kan ya, normal kan kayak gitu. Nah itu nggak akan selalu kayak gitu. Biasanya kan kayak gini nih, misalnya work report sama apapun yang ada di sini gitu kan ya. Nah ini belum tentu akan selalu terjadi seperti itu. Contohnya di sini kita bisa lihat primary key-nya tuh bahkan yang dua-duanya tuh yang ada di detailnya. Ngerti nggak? Nggak cuma milik kehidupan sih, maksudnya di ujian kalian juga mungkin bakal keluar seperti itu. Ngerti nggak maksud aku? Tuh, kalau misalkan dia work report-nya ada banyak, mungkin duplikat nggak, Bu? Work report-nya ada banyak. Contohnya berarti ini sekali aku buat deh ya. Ini berarti kita buat aja di sebelah sininya ya kalau gitu. Kalau misalnya work report-nya ada ini ada yang 6, terus ini kalau work report-nya ada banyak, maksudnya kamu mau asumsi work report-nya ada banyak itu untuk satu company atau company yang berbeda nih? Satu company, Go. Oh iya, dan misalnya PT Mencari Cinta Sejati ini berkali-kali gitu ya sama kita langganan gitu kan ya. Saya coba buat deh kalau gitu sekalian. Coba buat, berarti anggap aja kalau ini bisa aja misalnya si Gabriela ini dia kerjain CO 7676, dia desain company profile book misalnya. Tapi belum ada kategorinya, ding. Desain website deh, desain company website, company profile website kalau gitu, biar lebih aja deh. Company profile website. Misalnya kayak gini, terus dia kerja 11 hari misalnya, sambil aku buat ya. Kategori berarti dia kategori 5, terus dia kerja 11 hari kali 1 juta berarti 11 juta. Terus misalnya Gabriela, ya udah dia kerja itu aja. Terus waduh, hancur. Taruh. Ini aku hapus segini aja. Terus misalnya karena si Mencari Cinta Sejati ini suka juga sama si Samuel, misalnya si Samuel juga dikasih job lagi deh, tapi cuma 2 jobnya. Misalnya maksudnya kalau misalnya si ST312 sama CO2123-nya berulang lagi gitu ya maksud kamu? Atau gimana? Iya, Go. Tapi di work report yang berbeda, berarti kan tanggalnya juga beda, berarti. Di work report yang berbeda harusnya itu udah commission yang berbeda sih, karena kalau di form ini aku berasumsi bahwa ini tuh sekalinya dia ngontak kita, dia minta job, dia ngasih job apa aja dan job itu tuh udah kelar dan kita saatnya nagih ke mereka. Kalau seandainya ada commission ID dan staff number yang sama di bawah, berarti kan jobnya belum kelar ya, terus jadinya redundant nggak sih maksudnya? Ngerti nggak maksud aku? Mungkin dia tugas yang sama tapi beda project, Go. Tugas yang sama tapi beda project. Menarik. Iya. Berarti maksudnya CO2123 tapi dia bikinnya hal yang lain.
Iya, tapi kayak satu perusahaan yang minta mereka tuh bikin 2 proyek. Caranya sama, cuma dipisah gitu, beda proyek gitu, Bro. Kalau itu kan berarti Ntar dulu, publish ntar dulu. our report ya, kalau misalnya santai kayak gitu. Oke, ntar dulu. Ini berarti maksud kamu di sini akan ada CO2123 yang dikerjain sama ST213 di sini dan 312 di sini, dan akan ada lagi CO2123 di bawah sini gitu ya. CO2123 Iya. lagi, misalnya aku hapus dulu. Aku hapus dulu. Nah, berarti misalnya si Samuel gitu ya. Si Samuel di sini kerja lagi nih 2 ST312 Samuel Sebastian. Terus misalnya si Samuel Sebastian ini ngerjain, misalnya tadinya dia bikin logo, sekarang dia bikin misalnya desain company sales website. Gitu ya misal maksud kamu ya. Jadi commission ID-nya tuh ada commission sama staff number-nya bisa duplikat gitu. Iya, kok. Tergantung kebutuhan perusahaannya sih. Tapi kalau di sini aku berasumsi bahwa ketika ini udah selesai, ketika udah keluar work report, berarti si komisinya tuh udah selesai. Berarti tunggu lihat dari ceritanya aja berarti gue. Tunggu asumsinya aja. Nanti kalau kurang jelas juga asumsinya boleh tanya ke kita sih di grup langsung. Oke, siap. Thank you, Ko. Oke. Nah, paling kasusnya ya kalau kamu mau kayak gitu, kalau kamu mau misalnya si komisinya itu belum selesai dan bakal muncul lagi di work report selanjutnya, berarti primary key-nya nambah jadi 3. Jadi ada tambah work report ID-nya, gitu paling. Oke nggak? Ko, tadi kan ini kalau misalkan dia perusahaan yang sama, kalau misalnya perusahaan yang berbeda lebih relevan berarti, Ko. Kalau perusahaannya gimana sorry? Jadi 2 perusahaan minta orang yang sama dengan kerjaan yang sama. Komisionnya berbeda dong berarti commission ID-nya. Ini di sini aku asumsi bahwa satu commission itu dari satu perusahaan sih. Oh, oke. Karena kan jarang ya kayaknya jarang 2 perusahaan minta ke satu project yang sama gitu ya. Iya. Oh, berarti commission tuh bukan ke si agen, bukan punya agen, bukan dari agensi tapi dari si perusahaannya. Jadi satu commission itu sekali perusahaan nge-request untuk membuat sesuatu, tapi akhirnya di-recap dalam satu work report ini. Oh, oke. Thank you, Go. Oke. Dan ini kita lanjut normalisasinya ya. Ini 1NF paling kita udah nemuin tadi key-nya ya. Kita temuin langsung di sini. Ini aku kasih warna aja merah. Oh, jangan merah di apa ya? Biru deh. Kasih biru. Terus berarti sekarang kita udah punya dependensinya nih. Kita udah punya dependensinya, bisa aja kita tulis staff no sama commission ID. Dia mempengaruhi staff name. Perlunya aku ke kiriin dulu rapi. Staff name, commission detail, days work, kategori ID gitulah ya. Terus past deadline, work report. Work report ID, date, company code. Company name, company address, apa lagi ya? Company tel, sama apa lagi tadi ya? Company tel, company address, officer name, officer position. Officer name, officer position. Nah, paling ini aku mau di satu NF itu kita nambah juga. Oh, nggak usah deh, ini kita nggak usah nambah dulu. Ini aku bakal kasih lihat asumsi kalau misalnya kita nggak nambah apa-apa ya. Kita nggak nambah atribut apa-apa dulu. Sama, ini kan yang fullnya ya. Mau tanya lagi, itu si staff maksudnya staff yang bekerja itu sama yang nanda tangan itu satu perusahaan yang sama atau sama-sama dari agensi apa gimana? Sama-sama dari agensi, tapi kebetulan di sini emang aku pisah sih officer sama staffnya. Kalau kalian mau gabungin harusnya bisa juga sih. Oh, berarti kalau dipisah ntar bakal ada officer number berarti ya, Ko ya? Betul, bakal ada officer number. Oh, berarti staff number sama officer number dipisah jadi. Nah, ini
kembali lagi tergantung sama asumsi dan cerita yang dikasih sama soal. Kalau di sini kan aku ada kasih staff number sama staff name. Terus ada lagi officer name sama officer position. Tapi di sini nggak ada staff position kan? Iya. Karena di sini aku asumsi bahwa staff dan officer akan berada di tabel yang berbeda sih. Oh, oke. Thank you, Ko. Oke. Full dependensinya. Terus paling kalian kita cari di satu NF-nya kita cari juga parsial sama transitifnya. Partial dependency. Nah, partialnya kalau bisa kita lihat di sini paling ada tuh staff name, staff no mempengaruhi staff name. Terus habis itu kita lihat lagi harusnya commission ID ya. Commission ID itu commission ID harusnya mempengaruhi commission detail. Ada yang bingung nggak soal parsialnya? Enggak kok. Cuma menanya kok kalau yang di full dependency itu, yang di partial dependency juga dimasukin apa gimana kok? Iya. Jadi full dependency itu pokoknya dari satu tabel, sedangkan parsialnya itu ya udah yang kita lihat parsial aja terus langsung kita pisahin. Nanti juga di 2NF kan akan kita pecah gitu ya. Berarti full dependency sama aja kayak primary key-nya ya kok ya? Tuh. Atau gimana? Iya betul. Halo? Staff name juga ikut di situ. Halo. Suara saya putus apa gimana? Jelas kok. Iya. Jadi full dependency itu sama aja primary key dari tabelnya sih, dari tabel yang masih gede banget ini. Oke. Thank you kok. Oke, nah ini langsung kita lihat juga transitifnya. Transitif dependency. Rata kirim dulu. Yang transitif paling di sini bakal ada tuh harusnya si work report ini dia jadi transitif sih harusnya. Terus juga officer jadi transitif. Work sama company itu harusnya jadi transitif nih. Sisanya saya nggak ada harusnya. Di sini aku berarti buat aja officer name mempengaruhi officer position. Karena kita nggak nambahin ID kan ya di sini. Aku nggak mau nambahin ID dulu. Terus berarti di sini ada work report ID mempengaruhi company mempengaruhi date dulu. Company code, company name, company address, company tel. Ada yang kelewat nggak ya? Commission detail itu masuk di parsial. Oh, sorry. Ini commission detail nggak masuk ke parsial ya, karena seperti yang aku bilang tadi harusnya dia bisa ada 2 job sih di sini, ada 2 detail kan ya. Jadi ini commissionnya nggak termasuk di parsial. Ada yang bingung dulu nggak atau ada yang mau nanya? Oh, jadi maksudnya satu commission ID itu dia bisa banyak detail loh. Iya betul. Oke kok. Apalagi yang ketinggalan? Harusnya aman sih. Ntar kalau aku ada yang miss, tolong ingetin aja ya. Mungkin kalian lihat langsung janggal gitu, aku juga salah. Mungkin kalian tolong kasih tahu aja. Harusnya ini aman sih harusnya. Ya udah, ini di satu NF udah selesai. Kita juga udah dapat semua dependensinya, tinggal kita pecah deh. Nah, ini tinggal kita pecah. Kita cuma keluarin ini doang berarti. Aku bakal copy. Ini aku bakal copy gini aja. Gini. Nah, ini aku bakal hapus berarti. Yang staff name bakal aku hapus. Mana
Oh, tapi kok harusnya Hah? bukannya full dependency sama primary key itu beda ya kok ya? Kalau full dependency kan berarti yang bergantung kedua-duanya. Berarti harusnya kalau staff name itu nggak masuk buat itu. Gimana coba ulangi, maaf. Kalau full dependency kan berarti dia yang bukan partial dependency kan. Berarti harusnya si staff name nggak masuk kok. Oh, maksud kamu itu. Oh, ya udah. Ngerti. Itu full dependency ketika udah 3NF nggak sih? Maksud kamu kan? Itu full dependency ketika udah 3NF harusnya sih. Karena di Maksud- sini kan berarti dependensinya akan berubah lagi dong langsung ya kan? Karena nambah satu tabel baru. Ngerti nggak maksudnya? Kurang dong. Oke, jadi gini. Ini maksudnya full dependency itu full dependency ketika 1NF, ketika tabelnya itu masih utuh. Nah, ketika kita udah masuk 2NF, ketika kita udah keluarin partial dependensinya, berarti otomatis si staff no di sini udah nggak ada staff name lagi harusnya. Betul, kalau yang kamu bilang betul. Nah, cuma itu full dependency di 2NF berarti. Dan itu ibaratnya apa ya? Udah nggak bisa disebut full dependency lagi sih, karena itu udah dipecahkan ya, udah dikeluarin parsialnya. Udah dikeluarin yang si udah nggak sepenuhnya sesuai sama gimana ya? Gimana ya kalimat yang enak ya? Tapi kamu nangkep gak maksud aku? Kurang. Maksudnya kalau misalkan daripada full dependency, mending kayak pas awal UTC sebutnya kan primary key kok. Oh ya udah, kita sebutnya primary key lah kalau gitu, primary key. Jadi gitu, maksud aku sama aja sih. Oh? Oke, Ko. Iya. Oke. Nangkep. Thank you, Ko. Oke, yuk. Ini yang lain nangkep juga nggak? Ntar takutnya yang nangkep cuma tadi doang yang nanya. Yang lain kalau ada yang nggak nangkep langsung bilang aja ya. Ini ada yang kalau chat juga langsung chat aja. Mungkin ntar partner aku Gabriela ada balas sekalian. Ini nggak ada yang mau nanya? Belum kok. Baiklah kalau begitu. Ini udah, ini aku tandain ungu karena ibaratnya dia kalau di sini foreign key bakal kita tandain merah dan primary key kan biru, berarti merah tambah biru kan ungu tuh. Jadi gabungan, berarti ini PKFK maksudnya. Nah, kalau gitu paling di 3NF-nya langsung kita lanjutkan lagi. Lah, copy semua. Terus kita paste di sini. 3NF. Nah, 3NF berarti kita buang semua yang transitifnya kan ya. Tadi yang transitif ada officer name, work report sama ini. Berarti paling ini aku langsung keluarin aja dulu si officer. Officer name sama officer position. Ini agak nggak efektif karena aku nggak tambahin ID sih, tapi ya udahlah ya. Nanti kita coba buat satu lagi yang tambahin ID juga. Terus ini berarti tinggal kita buang yang ini. Kita delete, terus ini kita jadiin merah karena dia foreign key. Aduh. Terus tinggal yang ini work report. Report ini juga kita copy aja, kita copy ini aja. Taruh. Nah ini kita copy. Nah ini kita masukin jadi primary key. Terus ini berarti bisa kita hapus nih. Sebenarnya ini kalau kita perhatiin baik-baik juga ini jadinya agak sedikit aneh sih. Ini bakal kena BCNF atau mungkin 4NF mungkin nanti. Ada anomali mungkin. Nanti aku kasih tahu kenapa. Ini berarti ini kita tandain merah dulu. Kalau udah harusnya udah aman sih harusnya. Harusnya ini udah jadi. Ya udah harusnya ini udah jadi sih. Nah, ini paling ada yang merasa janggal dulu nggak? Atau ada yang merasa aneh dulu nggak? Sebelum kita lanjutin. Soalnya aku ngerasa ada yang aneh sih. Paling anehnya ini sih, Ko. Kenapa yang satu position ID itu dia bisa punya banyak detail? Kenapa? Sorry.
kenapa yang commission ID itu bisa punya banyak detail. Satu commission ID Oke. tergantung dari staffnya. Oke. Aku ngerti. Gimana ya? Yang menurutku kalau kemarin sih pas aku bikin case ini aku berasumsi bahwa satu commission itu emang bisa dipegang sama banyak staff. Jadi commission itu kayak penugasan sih jatuhnya. Jadi kayak penugasan dari PT apa ke agensi kita mau bikin apa aja dan siapa aja yang nanganinnya. Ngerti maksud aku nggak? Jadi kayak satu project dia bisa punya banyak bagian-bagian gitu apa gimana? Betul. Jadi commission itu ibaratnya satu penugasan. Jadi kayak misalnya si PT Mencari Cita Sejati ini langsung minta 2 biji nih ke si agensi kita untuk bikin logo dan bikin Android app. Nah, yaudah pas ketika itu udah selesai, dia nambah satu proyek lagi di komisi yang baru, terus nambah satu proyek lagi di komisi yang baru, nambah satu proyek lagi di komisi yang baru gitu. Oke, thank you, Ko. Oke. Nah, paling kalau nggak ada yang ngerasa janggal ya, ini aku kasih tahu aja apa yang aku rasa janggal nih. Aku ngerasa janggal adalah ketika kita udah tahu nih commission ID itu dikomisiin sama perusahaan apa, tapi di work reportnya kita masih tulis. Gimana menurut kalian? Oh ya, ini juga masih bisa kena transitif nih, sorry. Ini ada yang ke skip. Ini harusnya transitif nih. Ini harusnya company code ini transitif. Nah, sorry. Ini harusnya kita copy dulu aja deh. Ini kita copy dulu. Jadi biru, ini jadi merah. Terus ini jadi biru. Ini delete. Nah, paling ini kalau seandainya kalian bikin full database untuk si agensi ini ya, kalian akan kepusingannya ketika bingung si commission ID ini kita tahu dari perusahaan apa, tapi work reportnya kenapa dari perusahaan itu lagi? Ngerti nggak maksud aku? Nangkep gak? Kurang ya. Udah gini, aku kasih contoh deh. Aku kasih contoh di sini. Bayangin aja ada satu formulir commission ya. Bayangin aja ada satu formulir commission nih. Atau supaya mudah aku buat aja kali ya. Yaudah deh, supaya mudah aku buat aja deh. Anggap aja di sini satu formulir commission deh. Mana ya? Ini kita copy lagi. Jadi janggalnya di sini nih. Nah, ini aku ganti judulnya jadi apa ya? Commissioning. Terus ini misalnya CO 2123, ya kan? Misalnya dikomisiin pas tanggal 01/01/2020. Nah, requested by si PT Mencari Cinta Sejati. Terus commission ID-nya kan 2123, berarti ini kita tinggal ganti, ini kita hapus. Terus commission detail kan tadi yang ini cuma ini ya, berarti ini kita hapus saja. Terus berarti ini juga kita hapus saja. Logo kan ya tadi, ya logo ya, ini kita hapus. Terus ini kan belum ada nih, berarti belum ada, baru gini doang nih, baru dashboard, baru kategori doang, pas datanya juga belum ada, subtotal juga belum ada. Terus apa lagi ya, harusnya ini juga anggap aja belum ada. Ini kita anggap aja officer yang lain yang nanganin, misalnya si Levi misalnya yang nanganin ya. Tadi ada Erwin, terus sekarang ada Levi gitu misalnya. Operation officer juga. Terus ini juga grand total belum ada. Terus apa lagi ya? Anggap aja gini deh. Anggap aja gini, selesai. Sini tinggal kita geser. Lalu ini aku geser ke sini. We can do that. Aduh. Bentar ya. Kenapa ya? Ntar lo. Yaudah kalau gitu ini kita rapiin dulu aja deh. Supaya lihatnya lebih enak dikit.
Ya udah gini aja ya, ntar aku rapin nih. Paling ini aku warnain kuning dulu biar enak liatnya. Terus ini aku rapiin juga garisnya. Terus ini aku rapiin lagi. Ini nomornya dikecilin. Commission detailnya baru dibesarin. Kok desain? Aduh. Commission nomor 2123 desain logo. Ini berarti buang. Terus tinggal kita kasih border. Ini tinggal di merge. Ini juga di merge. Terus ini kita kasih border luar. Nah, bayang nggak yang aku maksud dari tadi? Itu beda form maksudku. Beda Ini jenis beda form. form. Ini form commission nih, judulnya beda nih, commissioning. Ya udah deh. Ini paling aku sambil jelasin nih. Jadi kalau tadi kan kita ada work report nih. Si work reportnya ini nangkep company code kan. Work reportnya ini kalau diperhatiin work reportnya ini kenapa ini sorry ini harus company code. Ini kita buang aja. Left. Terus ini merah. Ini kalau kita perhatiin di si work report ini kan punya company code ya. Terus di sini staff number sama commission ID juga punya work report. Padahal harusnya si commission ID itu dia bisa punya dia bisa punya company code juga. Jadi kayak ketimpa-timpang gitu loh. Nih, cuma aku buatin langsung ya. Ini jadi ada COD 123 nih. Di sini ada aku kasih bold dulu, aku buat ya commissioning. Commissioning. Jadi di sini dia bakal ada staff number. Kita copy lagi. Terus ini ada commission ID, commission apa namanya tadi kita sebut, commission ID, company semuanya, company code, company name, company title, company address. Kita geser aja. Terus dia bakal ada staff ini. Aku unmerge. Terus ini bakal aku geser dulu. Terus ini kita delete left. Nah, ini kan bakal terjadi kayak gini di satu NF-nya. Aku langsung buat satu NF ya, supaya kita cepat. Nah, ini commissionnya kan berarti dia bakal ada 2 row nih. Commission ID si CO 2123. Ini bakal sama persis. Terus tinggal si staff number-nya ini berubah jadi data yang ini. Kok staff no-nya di sini. Nah, sudah mulai melihat kejanggalan belum? Ini harusnya bukan biru ya, ini harusnya dia biasa ya, yang mana dah? Nih, harusnya ini berarti dia biru sama commissionnya si staffnya juga biru. Enggak, bukan gini maksudnya. Ya, nih kalau di sini kalian lihat, perlu ini aja. Ini karena kita bisa lihat langsung full depend. Ini yang primary key-nya kan ya. Ini yang primary key-nya. Berarti ada commission ID,
Ntar kelihatan nih. Ini baru 1 NF nih. Aku tambahin dulu 1 NF, kasih tahu. Sorry, ini 1 NF. Terus kalau kita lihat primary key-nya dia ada commission ID sama staff no. Ya, sama sih. Nah, cuma bedanya ini berarti dia langsung commission ID sama staff number itu dia mempengaruhi company code, company name, company title, company address, name, commission detail, sama kategori, sama harus ada staff lagi ya. Ada officer, sorry. Commission detail, apa tadi? Kategori, officer name, sama officer position. Nah, ini primary key-nya kan. Ini primary key-nya, terus kalau kita lihat ada partialnya. Partialnya itu berarti, aduh, ini enak banget. Ini gini. Partialnya berarti kita bisa lihat, nah ini berarti kita langsung lihat aja commission ID-nya. Mempengaruhi company code, company name, company title, company address. Terus kita lihat juga si staff. Namanya mempengaruhi staff name doang harusnya. Baru transitifnya company code, company name, company title, company address, terus udah harusnya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini si commission, kalau ntar kita buatin 2NF sama 3NF ya, commission tuh punya company code dan segala macem. Ini jatuhnya kayak agak saling punya data. Gimana ya aku jelasin ya? Taruh, gimana aku jelasin ya? Gini. Di sini kalau kalian lihat, di sini di faktor yang pertama itu yang punya company code itu si work report kan, bener nggak? Halo? Gimana kok? Gini. Di sini kalau di faktor yang pertama nih, di yang work report, itu kalau kalian lihat, yang punya company code itu work report ID, bener nggak? Iya. Bener kan, di satu work report berarti itu untuk satu company. Nah, sedangkan kalau di faktor yang kedua, itu kita lihat bahwa si commission itu juga punya company. Dan padahal si work report itu dimention lagi di tabel yang ini. Connect nggak? Iya. Jadinya kayak redundant gitu nggak sih menurut kalian? Jadi commission nyimpen data company, work report juga nyimpen data company. Iya kok. Berarti harusnya. Agak aneh kan ya, agak janggal gimana gitu kan ya. Ini harusnya bisa ke BCNF sih harusnya. Karena ini kalau digabung bakal jadi aneh sih. Ini kalau kita buatin, kalau soalnya kelamaan ntar. Ini harusnya ya, berarti karena commission, kalau kalian harus ngedesain database yang kayak gini, berarti karena commissionnya itu mempengaruhi company, berarti di sini tuh harusnya udah ada kok di database kalian nanti. Ada satu lagi yang kayak detail gitu loh. Ada satu lagi yang bikin detail work reportnya, sorry. Ada satu lagi yang bikin ini. Berarti harusnya nanti kalau ada form 2 ya. Oh, ntar dulu, ini nggak usah deh. Ini nggak usah aku buatin, ini aku asumsi aja yang digabung ya. Asumsi gabungan form work report dan commissioning. Berarti di sini dia bakal ada si ini aku ambil aja.
Nah, ini berarti kita asumsi aja digabung berarti di sini di commission ID harusnya dia punya satu lagi tuh yang ini kok work report ID semua. Harusnya sih kan ada berarti commission ID sama company code. Ya kan misalnya harusnya berarti ini ada semua nih. Harusnya si commission ID-nya commission ID yang ini cukup satu aja. Berarti ini kita delete. Company code-nya tuh bakal yang ini terus. Sama berarti karena ini jadinya kayak nggak guna, kita bisa bikin ini semoga betul ya BCNF-nya, soalnya aku juga agak ragu nih. Ntar lo nih, aku pikir dulu. Harus nanti soal ujian kan nggak sekompleks ini, sini cukup kompleks aku bikin tadi malam. Aku nggak sadar juga sekompleks ini. Harusnya nanti berarti di sini ada detailnya sih, detail buat commissionnya, buat mencak BCNF-nya. Ini berarti work report-nya nggak. Taruh. Berarti kalau di sini kan work report-nya foreign key. Berarti work report di sini tuh udah nggak perlu. Work report di sini udah nggak perlu karena udah keambil di commission-nya. Di company-nya. Kalau company-nya yang menghubungkan, ya. Ini tapi semuanya udah ngerasa ada yang janggal belum tadi? Tadi kayaknya ada yang jawab, ada yang udah. Ngerti gak maksudnya? Apa baru kamu doang yang ngerti nih? Halo. Sebenarnya kalau nggak dibikin dua form sih nggak ngerasa janggal sih. Iya kan, kalau nggak dibikin dua form nggak ngerasa janggal kan ya, begitu kita bikin dua form kan janggal gitu ya. Nah, kalau kalian kerja di perusahaan, kerja di BCA atau di mana, itu kan nggak mungkin satu perusahaan cuma ada satu form kan ya. Pasti formnya ada banyak. Nah, di situ susahnya sih. Kalian harus mikirin kemungkinan yang bisa terjadi. Contohnya ini aku baru kepikiran juga. Kita buat di mana ya kalau itu? Pikir dulu. Ini work report-nya. Bentar ya. Company-nya dia nggak perlu lagi harusnya. Company-nya berarti harusnya aku pikirin itu ada work report yang nampung commission-nya sih. Berarti harusnya ada. Taruh. Ini cukup memusingkan formnya. Menarik sih. Work report-nya. Mungkin ada yang punya ide nggak? Mungkin ada yang bisa bantu aku mungkin atau gimana? Aku masih mencari-cari sih gimana supaya si company-nya redundant, nggak ada disimpan dua kali. Ini kan langsung kelihatan disimpan dua kali nih sama si commission dan si work report. Caranya, taruh. Ini aku udah kepikiran cuma kayak belum nyampe gitu, dikit lagi. Oh, gini aja. Gini. Berarti gini aja. Di work report-nya kita buat di commission juga kalau gitu.
Berarti di sini kita langsung buat. Oh ya udah kalau gitu di sini aja deh, gini. Work report ID. Terus tinggal kita copy deh. Work report ID. Tapi ini masih duplikat gitu ya, agak gimana ya ngeliatnya. Ini masih cacat nih. Ini database-nya masih cacat. Taruh. Ini harusnya masih cacat. Kita ulik bersama. Masih jadi merah. Aduh. Ini masih bisa kena anomali nih. Ini masih cacat. Paling aku kepikirannya bikin gini sih. Bikin company code-nya itu dia bisa punya dia ada satu tabel lagi, berarti satu company bisa punya banyak commission dan bisa punya banyak work report. Harusnya gitu sih. Ini kita kebalik kayaknya. Logika kita kebalik dari tadi kayaknya. Harusnya company code satu. Terus satu company ini dia bisa punya banyak kayak TR transaction header gitu, TR detailnya sorry. TR apa ini kita udah masuknya ke udah muter-muter sampai balik lagi ke denormalisasi ya. Ntar dulu. Staff number, commission ID dia mempengaruhi semuanya. Work report ID, company code. Terus ada commission lagi. Harusnya dia commission sama work report. Kalau kayak gini. Oh. Kalau gitu gini aja. Ini langsung hapus. Ini juga hapus. Harusnya tapi komisinya jadi nggak berasa punya officer ya, nggak berasa punya apa, company code. Karena harusnya ada. Ini salah sih kalau kayak gini kita ceritanya kayak buang atribut. Harusnya kalau ikutin yang ini komisinya punya company code harusnya. Cuma jadi redundant gitu kan ya. Harus gini. Tapi jadinya 2 kali ya kepanggil. Ini masih bisa kena anomali nih.
Oh, ini harusnya commission ID-nya juga punya date lagi harusnya. Ya kan commission ini ada date-nya. Harusnya ada date, sorry. Harusnya ada date. Terus ini juga transitifnya ada satu lagi yang kurang, officer name. Komisinya dia punya date sama company code ntar di 3NF, berarti harusnya ada date. Nomor 1 2020. Ini aku ngerasa janggal dan aneh. Kita apain ya? Oh, gini aja, gini. Seperti company code. Kalau kita buat company code yang punya commission ID. Oh, ya gini aja, work report ID. Nah, kita harusnya begini berarti dari tadi. Harusnya ya, kita coba dulu. Semoga betul. Commissionnya ini sama work reportnya ini. Nah, ini maksudku harusnya. Taruh dulu. Ini jangan-jangan aku masih salah juga. Harusnya nih kalian bisa pilih. Key-nya tetap overlap sih. Ini harusnya masalah BCNF atau di atasnya. Soalnya 3NF kan cuma sampai transitif. Ini kalian kalau mau pilih key-nya ya, ini kalau kalian mau buat tabel kayak gini, ini key-nya bisa kalian suka-suka kalian jatuhnya. Ini kita malah nambahin tabel sih, jadinya jadi agak aneh. Ini berarti company code harusnya ada 2 ini sama 2 ini ntar, atau bahkan ini sama ini. Oh, ini nggak, itu nggak bisa ding. Antara commission ID sama work report ID kita jadiin key, atau commission ID sama company code kita jadiin key. Karena mereka berdua sama. Ntar lo. Kalau company code sama commission ID kita jadiin itu tambah janggal lagi kayaknya. Karena udah nyimpen. Gini aja. Kita buat yang ini berarti. Dimana commission ID segini dan work report gini, itu company code-nya tuh itu. Kalau kita buat kayak gitu, agak aneh sih. Paling bener kayaknya kalau kalian mau sampai 3NF itu harusnya gini aja udah cukup yang tadi. Yang tadi aja udah cukup. Walaupun kelihatannya janggal. Kalau kalian mau sampai 3NF doang. Tapi kalau kalian mau cari yang lebih efektif lagi, mungkin ini masih bisa diefektifin, cuma aku masih belum tahu caranya juga. Soal kalian gak akan serumit ini kok harusnya. Ini cukup rumit.
Tapi nanti soal kalian aku cross check lagi sih, takutnya ada yang kemis kayak gini. Kalian UAP tahu kan ya soalnya apaan? Ngapain? Kalian UAP nanti normalisasi 2 form digabung sampai 3 NF sama bikin IRD kalau nggak salah. Harusnya ya itu. Ya udah lah ya. Ini paling ini aku minta maaf juga nih, aku masih belum kepikiran cara nge-solve-nya. Berarti paling ini nggak aku share dulu ya ke kalian, nanti aku share mungkin agak malam atau besok karena nanti aku tanya sama atasanku dulu, sama aku cek lagi di bukunya cara nge-solve ini. Ini harusnya masalah BCNF atau 4NF ya. Kayaknya ya. Gitu aja sih paling, ini udah mau jam 12 juga. Kalian masih ada kelas kan ya habis ini? Enggak ada kok. Oh udah nggak ada ya? Aku ada kegiatan lain sih harusnya. Ya udah deh kalau gitu, ini aku minta maaf lagi nih. Aku masih belum bisa nge-solve yang ini. Ini juga aku baru kepikirannya tadi. Terus ini nambah satu form lagi sih. Kalau kalian UAP enggak susah ini harusnya ya. Ya udah gitu aja paling, ini di absen aja kali ya. Bentar lo, aku absen dulu deh. OL. Sorry. Atau CID ya? Oh CID ding. Hai. Oke. Ini harusnya hadir semuanya 30. Ada 34 kan yang partisipannya. Oke deh. Percaya kalian hadir. Ini paling ntar kalau ada yang kepikiran jawabannya atau ada yang kira-kira bisa solve, aku open for suggestion ya. Soalnya bukan berarti aku asisten terus aku lebih imba dari kalian gitu. Kalau kalian tahu langsung kabarin aja di grup, nggak apa-apa. Oke, Ko. Oke. Ya udah, ini aku attendance. Terus ini aku isi review normalisasi. Jadi ini harusnya absen kalian udah aku isi. Ini Excelnya bakal aku share nanti ya. Nanti kalau aku udah ketemu problem solvingnya. Kalau enggak, paling nanti aku kasih tahu kenapa nggak bisa ke solve. Harusnya bisa sih, harusnya bisa. Nanti aku cari lagi. Paling sementara ini kalau mau belajar atau apa minta ke temennya dulu. Nanti aku solve yang ini, oke? Atau kalau mau solve duluan silahkan banget. Boleh juga nanti sharing aja langsung di grup ya. Kalau gitu udah boleh leave, silahkan lanjutkan aktivitasnya masing-masing. Thank you udah hadir ya. Thank you, Ko. Kayak gitu. Thank you, Ko. Oh. Makasih kok.